Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo teman-teman Basnas dimanapun berada, semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan umur panjang untuk melanjutkan podcast kajian Ramadan Basnas Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kedatangan kembali beliau Bapak Hamidan Majdi selaku pimpinan bidang 4 SDM dan Umum Basnas Kabupaten Cilacap. Selamat datang kembali Pak Hamidan. Gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, bisa kembali bertemu dengan sahabat Basnas, sahabat sekalian. Selamat berpuasa yang masih berpuasa ya. Iya. Alhamdulillah. Nggak kerasa nih ya, puasa atau bulan Ramadan ini sudah memasuki hari-hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya. Memasuki 10 hari terakhir ya. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya jarang diperhatikan sama orang-orang ketika bulan Ramadan, yaitu orang yang merugi ketika bulan Ramadan. Ya. Sebenarnya siapa sih orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang merugi di bulan Ramadan? Ya, terima kasih Mas Irfan. Alhamdulillah, ini tema yang cukup menggelitik ya, cukup baik, dan ini adalah tema yang mungkin ini bagian dari bagaimana bulan suci Ramadan ini memang bulan yang mulia. Jadi bulan di mana penuh keberkahan, penuh maghfirah, termasuk kita juga dominan di 10 hari terakhir ini. Maka umat Islam seharusnya memang dengan sukacita, dengan bahagia yang menyambut bulan Ramadan. Jadi puasa Ramadan bukan hanya ya seperti mungkin kita pernah dengar di berbagai ini ya, termasuk beberapa kali diungkap, tidak hanya puasa fisik, tetapi juga ibadah rohani, ibadah batin. Jadi tidak hanya menahan lapar haus sejak terbit hingga terbenamnya matahari, tetapi juga ibadah bagaimana mengendalikan nafsu, mengendalikan kesabaran, mengendalikan keikhlasan. Ini pengendalian yang ini juga ada dalam puasa. Sehingga insya Allah puasa ini adalah bagian dari kita semua harus bisa membentuk akhlak yang lebih baik, ada nilai-nilai kejujuran dan sebagainya. Nah, kalau orang yang tidak bisa melakukan itu semua, salah satunya yang bisa kita lihat yaitu menjadi orang yang merugi nanti. Sehingga apa? Tidak akan mencapai ketakwaan yang diinginkan dari tujuan puasa. Ya, itu sekilas tentang bahwa insya Allah karena puasa ini sangat mulia, sehingga ya sangat rugi kalau kita tidak memaksimalkan, memanfaatkan untuk banyak hal, baik lahiriah maupun batinnya. Ya itu, saya kira itu. Kemudian bagaimana sih tanda-tandanya orang ini bisa menikmati atau memaknai bulan Ramadan ini sehingga tidak dikategorikan sebagai orang yang merugi? Ya, jadi gini, ada orang-orang yang memang kalau ada banyak ayat, ada banyak hadis yang kemudian menyebutkan. Jadi salah satunya adalah hadis riwayat Bukhari. Jadi raghima anfu amri adraka Ramadan falam yaghfar. Salah satunya adalah celakalah seorang yang bertemu dengan bulan Ramadan, tapi kemudian Ramadan malah dia berlalu dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Jadi ini salah satu yang orang tidak bisa mendapat keuntungannya karena dia tidak memaksimalkan untuk mendapatkan maghfirah. Jadi ada salah satu ayat yang kita baca di surat Ali Imran ayat 133, wasaru ila maghfiratin min rabbikum. Jadi bercepat-cepatlah kita menuju maghfirah Allah. Nah, ini salah satunya adalah dari bagaimana kita hablum minallah. Ini apa? Kita segera saja meminta maghfirah. Nah, Ramadan ini adalah kesempatan kita mendapatkan maghfirah. Seperti 10 hari yang kedua kita Allah memberikan kesempatan untuk kita mengejar maghfirah dari Allah. Nah, paling tidak ada 7 atau 8 orang yang mungkin kriteria tidak mendapatkan maghfirah. Yang pertama, orang yang ya tentu tidak memanfaatkan waktu untuk ibadah. Jadi orang yang tidak bisa memaksimalkan waktunya untuk ibadah. Bagaimana bulan Ramadan ini kan lipatan pahalanya cukup banyak ya. Banyak amal ibadah yang bisa dilakukan. Ada puasa itu pasti berlipat, tadarus Al-Quran, ada berbagi buka puasa iftar dengan orang lain. Ini ibadah-ibadah yang harusnya dimanfaatkan, sehingga apa akan mendapatkan lipatan pahala di bulan Ramadan.
Jadi orang yang tidak memaksimalkan ibadah-ibadah ini nanti akan rugi di akhirnya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak saling memaafkan. Jadi hubungan hablum minannasnya itu tidak lebih baik dalam bulan Ramadan. Jadi ada di ayat selanjutnya ya di surat Ali Imran 134. Jadi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadzibina wal kadzibina wal afina 'anin nas. Jadi kalau orang yang tidak saling memaafkan sesama manusia, ini artinya tidak menjaga hubungan baik dan dia tidak mendapatkannya. Jadi kalau kita tidak memaksimalkan mendapatkan maghfirah, bagaimana orang mendapatkan maghfirah? Ya tentu nanti ada syarat-syaratnya, ada taubat lah, meminta maaf dan sebagainya. Sehingga semoga kita semua akan bisa mendapatkan maghfirah di Ramadan tahun ini. Kemudian yang kelima ya, tadi keempat, kelima itu adalah bagaimana kita juga sebagai hamba Allah ini memaksimalkan bagaimana tidak maksiat, tidak berbuat maksiat. Maksiat itu melakukan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Jadi Allah tidak menginginkan hambanya bermaksiat, termasuk ya tidak syirik. Sehingga mari kita tinggalkan maksiat di bulan Ramadan. Rugi kalau kita masih menjalankan maksiat di bulan Ramadan. Kemudian yang keenam, ini ada 8 aja 7, ada 7 tapi tambah satu lagi nanti saya. 6 orang, yang keenam adalah orang yang tidak mampu menahan lisannya. Puasa salah satunya adalah melatih orang untuk mengendalikan hawa nafsu. Bagaimana kita marah, bagaimana lisan kita tidak sembarangan mengucapkan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Sehingga mari kita kendalikan amarah kita, lisan kita, sehingga kita tidak akan rugi sebagai orang yang berpuasa. Kemudian ini anggapan orang bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Ini adalah memang istimewa sekali, banyak hal bisa kita lakukan. Nah kalau sampai ada orang yang menganggap Ramadan itu bulan biasa, nah ini rugi. Ini orang yang termasuk yang sangat rugi, sangat rugi. Dan menurut saya ya ini harus diberi tarbiyah. Nah kesempatan hal yang 8 yang perlu dipahami oleh kita semua, dan ini juga dilakukan dengan berbagi, dengan peduli dan sebagainya. Termasuk di akhir kita itu melaksanakan zakat fitrah, ada zakat mal juga. Ini adalah kesempatan untuk kita berbagi, peduli, bersedekah, zakat, infak dan sedekah kepada orang lain. Kita kesempatan melakukan yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mari kita lakukan sedekah, infak, zakat, mal dan sebagainya kepada orang lain, karena zakat itu memberikan manfaat. Maka kaum muslimin sekalian, kalau di bulan Ramadan ini tidak memanfaatkan untuk berbagi, sedekah, zakat, infak, ini ya rugi sekali, karena lipatan pahalanya. Apalagi jelas zakat memberikan manfaat yang nyata terhadap hubungan sesama manusia. Sehingga insya Allah dengan kita tetap melaksanakan semua rangkaian ibadah, amal soleh yang kita lakukan, termasuk adalah tawasabil haqqi wa tawasabil sabr, sebagaimana pesan dalam surat Al-Asr, maka insya Allah kita akan memperkuat keimanan dan ketakwaan. Insya Allah kita mencapai derajat. Mereka yang tidak seperti itu maka menjadi al-khasirin, orang yang rugi, yang tidak pandai memanfaatkan waktu, yang tidak pandai memanfaatkan bulan Ramadan yang datang untuk kita. Saya kira itu ya.
Mas Irfan. Baik, semoga kita menjadi orang yang tidak merugi di bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ilmunya Pak Hamidan, dan jangan lupa juga buat teman-teman, karena sudah mendekati hari-hari terakhir di bulan Ramadan yang belum menunaikan zakat fitrah ya Pak ya, harus segera menunaikan lewat lembaga resmi yakni Basnas. Khususnya kalau berada di Kabupaten Cilacap tentu harus melalui Basnas Kabupaten Cilacap. Baik, selanjutnya kita bakal masuki sesi tanya-tanya singkat bersama Pak Hamidan. Ya. Alhamdulillah, podcast kajian Ramadan hari ini sudah selesai. Terima kasih Pak Hamidan sudah menyempatkan waktunya. Semoga kita masih dipertemukan lagi di kajian podcast selanjutnya. Semoga semuanya manfaat. Amin amin amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.